Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in as-solihin wal ulama'i wal mutakhassin Syekhatul Qadir Jailani wa ila ruhi al-mahdum Bahagia Haji Kandung dan Masyuri bin Sastro Kami wa ila ruhi al-mahdum Bapak Ustadz Kiwanati Sudarmo bin Dharma Karya wa ila al-wahid jami'ah al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea Desa Bener, Dusun Simbarjaya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Ya alhamdulillah dina kesempatan sore ieu urang sadayana tiasa dikumpulkan dari ku Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi sempat rintik-rintik hujan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalaqul ilmi. Semoga senantiasa berkapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in as-solihin, lumeberna ke urang sadayana. Semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini urang sadayana masuk ke dalam pasal yang ke-64 Kitab Al-Hikam yang berjudul Dilarang Mengakui Mempunyai Sifat-Sifat Allah. Dilarang mengakui mempunyai sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqina afa yubihu laka anta da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah mencegah kamu mengakui apa yang tidak milikmu dari apa yang diberikan kepada semua makhluk. Allah mencegah kamu mengakui apa yang tidak milikmu dari apa yang diberikan kepada semua makhluk. Apakah mungkin Allah membolehkan kamu mengakui sifat-sifatnya padahal Dia adalah penguasa seluruh alam? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah kita ketahui di dalam setiap zahir dan batin kita sebagai manusia dan juga
di dalam setiap makhluk yang Allah ciptakan. Di situ Allah selalu memancarkan 4 hal, yaitu zat, sifat, asma, dan af'al. Yang mana keempat itu merupakan cahaya-cahaya Allah yang dipancarkan, yang mana selama ini seringnya kita akui. Selama ini sering kita mengaku-ngaku tentang 4 hal itu adalah milik kita. Zat, sifat, asma, af'al, itu sering kita aku-aku. Padahal sudah jelas itu semua adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah selendangnya Allah, yang selama ini tanpa kita sadar kita sudah merebut selendangnya Allah. Apa wujudnya? Yaitu pengakuan, yang mana di dalam maqalah ini kita disindir oleh kitab ini, dilarang untuk mengakui memiliki sifat-sifat Gusti Allah. Loh, gimana sih Mas? Bukankah kita harus mengikuti sifat Allah? Ar-Rahman, saling mengasihi. Ar-Rahim, saling menyayangi. Tetapi mengapa di dalam maqalah ini kita semua dituntut untuk melepaskan? Di sisi syariat kita dituntut memiliki sifat Rahman Rahim. Betul nggih? Sayang terhadap keluarga, sayang terhadap sesama, terhadap saudara, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Kita juga dituntut untuk di dalam ilmu syariat memiliki sifat dermawan, mudah berbagi, peduli terhadap sesama. Kita juga dituntut di dalam syariat sifat takwa, mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Tapi mengapa ketika kita dihadapkan, dibenturkan dengan ilmu ini, di situ dikatakan lepaskan semua pengakuanmu terhadap sifat-sifat Gusti Allah. Tidak hanya sifat. Coba kita renungi sebelum masuk ke sifat, kita bedah dulu zat, sifat, asma, af'al. Sudahkah engkau sadar bahwa selama ini kita sering menyekutukan Allah dengan pengakuan yang wujudnya aku yang bisa, aku yang hebat, aku yang alim, aku yang soleh, aku yang paling takwa, aku yang paling memahami semuanya. Hei dulurku, tolong sadari itu semua wujud diri kita sudah membuat persekutuan dengan Gusti Allah. Coba renungi di dalam zat,
Mana yang betul-betul engkau miliki? Hartamu, pangkatmu, jabatanmu, sawahmu, rumahmu, bahkan tubuh, tangan, kaki yang selama ini kita bangga-banggakan, pakaianmu yang engkau eluk-elukkan, mana yang pantas dibanggakan di hadapan Allah. Ingat, di dalam zahir itu sejatinya di situ ada pancaran nur Allah, yang mana secara hakikat yang betul-betul nyata itu adalah kembalinya dari Allah, dan datangnya dari Allah kembali kepada Gusti Allah. Coba renungi, jasad kita akan dari tanah kembali kepada tanah. Semua harta benda akan saatnya usang, akan saatnya pindah tangan. Suami kita, istri kita, anak kita, secantik apapun, seganteng apapun akan mengalami kemusnahan. Itulah sifat fana yang merupakan lawan dari sifat Allah berupa baqo. Maka dulur, tidak ada satupun yang wajib, yang berhak kita akui di dalam iman kita. Karena iman yang hak, iman yang sudah ihsan adalah yang sudah melepas semua gambar-gambar selain Allah. Mohon maaf, wujudnya ilmu, wujudnya harta benda, wujudnya pangkat, wujudnya ketaatan dirimu. Ingat, semua itu adalah datangnya dari karunia Gusti Allah. Maka di dalam ma'rifatul zat ini, ayo kita kembalikan, belajar mengembalikan semua yang engkau lihat, semua yang engkau miliki, fasilitas apapun, itu semua akui dan temui bahwa semua itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada setitik saja, sebesar zarah di dalam hatimu pengakuan terhadap keduniaan, itu merupakan wujud kemusyrikan kita kepada Allah, dan itu akan menjadi bara api neraka. Coba renungi, semua sifatnya dunia akan menjadi bara api neraka kalau kita merasa memilikinya. Apa buktinya? Wes, jenengan merasa memiliki sawah, ketika panen dieluk-elukkan, ketika panen diterjang banjir, apa yang kau rasakan? Engkau pasti akan merasa hancur. Mengapa? Karena ada sifat pengaku. Itulah yang menjadi bara api neraka. Biarkan Allah menitipkan apapun kepada dirimu, tetapi jangan pernah menjadikan hatimu terpengaruh. Biarkan semua datang dan pergi, tetapi jangan pernah imanmu terpengaruh oleh hal apapun yang Allah datangkan. Itu Bu. Maka ayo dengan zikir Sirrul Asrar, nyatakan semua zat ini tidak ada selain Allah, sehingga tidak ada pengakuan ini mobilku yang mewah, ini pakaianku yang hebat,
Dengan pakaian ini aku semakin bangga. Tidak. Ini adalah rumahku, ini adalah jabatanku. Tidak. Karena apa? Orang-orang yang sudah arif pasti akan memandang la maujudan ilallah. Tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud kecuali Gusti Allah. Wes, rumusnya itu. Hilangkan pengakuan terhadap apapun yang dititipkan oleh Gusti Allah. Yang kedua, setiap yang memiliki zat pasti akan memiliki yang namanya sifat. Sifatnya suami jenengan dengan jenengan beda nggih? Sifatnya suami ibu A dengan ibu B beda nggih? Anak A dengan anak B beda nggih? Anaknya Bu Markiem dengan Bu Tukiem beda? Beda. Ada yang suaminya itu sukanya merengut, besengut. Ada suaminya yang pengennya diladeni baik. Ada suami yang merasa aku yang menghidupimu. Allahu Akbar ya Karim. Dulurku, tidak sadarkah engkau sudah menjadi Tuhan kalau seperti itu? Ada yang suaminya penyabar, penyayang, ada yang pengertian sekali. Piring numpuk, ngerti suami istrinya capek, langsung dibersih. Ada, banyak. Tapi di luar sana, di sini sama banyak. Ya. Ngerti pakaiannya kotor, dicuci. Ngerti ibunya belum pakai gelang emas, geus bertahun-tahun etak kene. Dibelikan tanpa minta. Itu sifat. Ada yang dititipkan oleh Allah sifat taat, sifat maksiat. Sifat taat berarti yang baik-baik, sifat maksiat berarti yang buruk. Wes, bagaimana cara menghadapi semua sifat yang Allah wujudkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga? Di dalam makalah ini, manangaka antat da'iyah, Allah mencegah kamu mengakui ma laisa apa-apa yang tidak milikmu dari apa yang diberikan kepada semua makhluk, mimma lil makhlukina. Tidak boleh kita merasa memiliki sifat yang sudah dipancarkan oleh Gusti Allah. Bu, ibu-ibu pernah dermawan? Pernah merasa sifat berbagi, memiliki sifat sabar, memiliki sifat taat, memiliki sifat alim? Ingat, itu semua tidak boleh diakui. Hatimu, imanmu kudu selalu ngomong. Sifat apapun yang dimunculkan dari dalam dan di luar diri, di situ semua datangnya dari Gusti Allah. Prakteknya gimana? Lihat suami rewel aja sudah pancing. Prakteknya gimana?
Melihat orang yang lain yang belum sholat, aku yang sudah merasa sholat, aku menjadi merasa yang paling mulia. Ibarat bangunan meskipun dia kokoh terlihatnya, tapi di dalamnya penuh dengan hewan buas. Bahaya Bu. Maka ayo kita belajar untuk melepas semua sifat-sifat yang ditanamkan oleh Allah. Akui semua itu datangnya dari Gusti Allah. Manusia itu hamba Allah. Mereka diciptakan oleh Allah dan matinya ada di dalam kekuasaan Allah. Manusia yang serba lemah ini tidak boleh mengakui mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Kok delalah? Kita ini dititipi anak yang nuwakal, buandel, ya, tolong jangan dimarahi, jangan disesali, ya. Itu adalah ujian buat kita. Bisa enggak kita tetap nyawang Gusti? Wangel Mas, gimana mau nyawang Allahnya? Tiap hari jajannya 10.000, ngarepkan duit. Bapakna embretna 10.50, jajannya 10.000 dewe. Lamun untuk bisa dicarang kalah marah. Pun kembalikan semua kepada Allah. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, kesombongan itu selendangku dan kebesaran itu adalah sarungku, kata Allah. Barang siapa yang bersaing denganku di dalam salah satu sifat ini, niscaya aku lemparkan dia di dalam neraka. Itu Bu. Dilarang mengakui memiliki sifatnya Gusti Allah. Karena apa? Ibarat Allah itu dianggap merebut selendangnya. Sama aja nantang Gusti Allah. Wes, meskipun jenengan memiliki sifat taat, rendah hati. Meskipun memiliki sifat alim, rendah hati. Meskipun memiliki sifat yang masih kurang baik, jangan pernah putus asa. Ya karena apa? Semua yang bisa mendatangkan dan yang mencabutnya adalah Gusti Allah. Apabila Allah mencegah kepada seseorang dan mengharamkan kepadanya di dalam mengakui apa yang bukan miliknya dari harta benda yang telah diberikan kepada orang lain, maka bagaimana mungkin Allah membolehkan kepadanya seseorang di dalam mengakui sifat-sifatnya? Allah itu penguasa. Enggak mungkin Allah membiarkan makhluknya mengakui sifat-sifatnya.
Nggih, itu Bu apa yang dapat kami sampaikan. Tidak bisa panjang. Ya. Biasanya nek habis libur panjang itu untuk lama itu agak berat. Saya nggak tahu kenapa. Yang saya titain itu gitu. Ya. Jadi untuk menyelaraskan lagi itu butuh energi yang kuat. Untuk menyelaraskan lagi itu. Karena apa? Terlanjur libur. Ya. Tapi enggak apa-apa, meskipun sebentar, setidaknya tadi itu sudah ada yang nyantol. Kok suamiku karakternya kayak gitu? Ya inget toh makalah ini. Itu semua titipan Gusti Allah. Kalau engkau kembalikan ke Allah, maka Allah sendiri yang akan merubahnya. Tapi kalau kau kembalikan pada dirimu, aku pengen merubah suamiku, nggak akan bisa. Malah ditambah semakin menjadi jadi. Betul-betul? Nera percaya buktikan. Karena apa? Bensin disulut api menjadi berkobar-kobar. Itu. Sami, saya pun juga dalam tahap belajar. Kita ngaji ini juga untuk diri saya sendiri. Saya ngomong ya dengan diri saya sendiri. Ya. Saling mengingatkan. Yang penting kita masih di dalam rel yang betul. Ya. Jangan terburu-buru. Ya, seperti yang kita sampaikan di kemarin pengajian, aku kok masih di ma'rifatul fana terus. Artinya masih banyak lalainya daripada banyak ingatnya. Itu fana. Kamil bako. Kalau kamil sudah mulai banyak ingatnya, sedikit lalainya. Kalau bako itu sudah kekal. Ya wajar. Tadi malam tunggu-tunggu datang di WA mau dibalas, mau diangkat. Kemarin itu saya jam 5 pulang mandi, semua pada leleh kok ketiduran. Kata mau tulis, aku enggak aktif. Ketiduran. Demi Allah saya ketiduran, istri ketiduran, anak ketiduran, bangun-bangun sudah setengah 7 lebih 5. Geragap langsung maghriban masih ada waktu. Pas itu isaan langsung berangkat ke Sadahayu. Karena di Sadahayu itu kebetulan nggak ada yang gantiin, jadi nggak ada yang mimpin. Kalau dulu pas Ndrala ada bisa, ternyata saya tanyakan nggak ada. Karena lagi ada yang tahlilan habis ada yang meninggal. Jadi bagi-bagi tugas. Akhirnya saya nggak bisa datang tadi malam ke Mang Olis Tahiro, Tahiro Ampura. Ya. Gimana Bang? Sini ya sementing jalan, sana sementing jalan. Nek saya ke sini sana nggak bisa jalan ya. Beratnya di situ memang. Ya. Di sana juga banyak orang, di sini juga banyak orang. Mikir saya di sini sudah jalan, bisa jalan lah. Di sana juga biar bisa jalan. Mikir saya gitu. Nggih. Cuman nggak tahu, delalah. Saya sudah mandi itu, saya sudah siap-siap mau yasinan. Kok jam 5 itu leleh main HP ketiduran semua. Anak istri saya. Saking capeknya semua. Bangun-bangun setengah 7 buka WA, ya Allah budayat. Serah mungkin saya kesini setengah 7 lebih 5. Alhamdulillah. Nek tidur kan nikmat. Siapa yang bisa bangun? Kalau nggak dibangunin Gusti Allah, segitu aja. Saya itu enak Bu. Saya itu orangnya nggak mau punya beban apapun. Justru malah jangan ragu bangunin.
Saya itu malah nggak masalah kalau bangunin saya itu ketok pintu samping itu. Kalau pintu depan malah susah bangunnya, susah tidur, susah kedengerannya. Kalau samping itu mesti kedengeran. Ya, itu. Wes, delalah cuapek, kok tiba-tiba maklap. Nah, saya tuh tidur yang ngomong tidur, rasa apa adanya. Pun gitu. Kesimpulan, ayo kita semua belajar, lepaskan semua keakuan terhadap zat, sifat. Setelah sifat, lepaskan pengakuan terhadap af'al. Kembalikan af'al itu miliki Gusti Allah. Af'al itu apa? Perbuatan. Af'al adalah perbuatan. Perbuatan apapun, yaitu tadi, delalah kok saya yang tidur. Itu nek budaya tidak dibekali sirul asrar ya mungkin wis marah-marah. Teteh hiro ya mungkin wis grumeng ya. Saya mungkin ya wis malu ya, biasa wis, semua wis. Sedikit-sedikit dan Ya gimana, semua itu kekuasaannya Gusti Allah. Saya wis siap dihadapkan apapun ya siap. Ya. Jadi hidup itu enak. Terus terang hidup itu enak. Tidak membutuhkan validasi orang lain. Validasi itu pengakuan. Wes dengan sholat masih karena pengakuan orang, tersiksa. Orang ketemu Allah malah ketemu menungsal. Makanya kami sampaikan pada pengajian kemarin, kami mengajak dulurku, ayo kita belajar menjadi manusia. Belajar terlahir manusia, kembali menjadi manusia. Apa beda, Mas? Beda. Manusia dan orang itu beda. Kalau manusia adalah tataran manusia, orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu dan juga memperkuat iman. Hatinya sudah bersih dari segala sesuatu selain Gusti Allah. Kasarannya gini, dihadapkan apapun itu sudah nggak ngaruh. Dihadapkan apapun sudah tidak ngaruh. Dihadapkan suami merengut, tetangga rewel ya, ekonomi hancur, ekonomi bagus, diberikan tubuh yang sehat, yang sakit, apapun ujiannya tidak pernah dimasukkan di dalam hati. Meskipun awalnya masuk, langsung dikeluarkan kembali. Cepat-cepat bisa dikeluarkan dengan sirul asrar. Itulah manusia. Kok karena omongan tetangga masih marah, itu belum manusia. Di bawah manusia itu orang. Orang itu adalah yang belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Di bawahnya orang hewan. Di bawahnya hewan iblis atau setan. Di bawahnya iblis adalah dajjal. Pun yang paling parah itu dajjal, memiliki sifat pokoknya aku, ini dajjal. Aku sing paling itu. Nauzubillah ini dari. Pun belajar dari menungso Ibu. Manusia yang memanusiakan manusia. Wujudnya manusia, tetapi belum tentu hatinya manusia. Itu yang tak maksud. Masih menjadi orang, masih leheng orang-orangan sawah, tidak merasa bisa apa-apa. Kalau orang kita rata-rata mengaku bisa segalanya, masih kalah dengan orang-orangan sawah. Ditiup angin manut ya.
Digerakkan angin ke kiri, manut ya. Enak wis tadi orang-orangan sawah. Daripada menjadi orang masih penuh hawa nafsu. Kelihatannya secara pakaian alim, secara hatinya lebih busuk daripada orang-orangan sawah. Sindiran pedas. Pun itu saja Ibu nggih. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin ya. Diberikan kesehatan iman, kesehatan jiwa raga, diberikan kekuatan dan juga diberikan istiqomah. Insya Allah nanti kalau sudah baiat bersama 3 masjid ya, dijadikan satu, kita sampaikan 5 hal yang harus dijaga. Kalau sudah 5 hal yang dijaga, maka akan naik dari fana menjadi kamil dan baqo. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.